Hampir rata-rata pekerjaan sekarang itu dicari sangat susah sekali ya, apalagi yang saingannya sama via ATM. Nah, sekarang ini banyak banget PKK sekolah yang buka loker via ATM. Nah, seperti apa sih? Apakah itu aman? Apakah itu sah saja dan wajar-wajar saja? Nah, apa yang perlu kita perhatikan atau kita waspadai saat kita berminat untuk mendaftarkan diri di lowongan tersebut yang via ATM? Apakah kita akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai atau tidak? Nah, mari kita bahas di video kali ini. Nah, sebetulnya loker via ATM via PKK sekolah itu sebetulnya sudah ada sejak lama ya. Dan itu sah-sah saja karena ya memang hampir semua rata-rata PKK itu ada loker via ATM ya. Nah, akan tetapi apakah aman? Apa yang harus diwaspadai? Nah, ini dia. Yang pertama yang harus diwaspadai dan juga diperhatikan adalah masalah ADM atau masalah bayar untuk masuk kerja di lowongan tersebut. Nah, karena ini bayar dan juga kalian butuh uang saku, jadi kalian harus menghitung juga uang saku dan juga ADM dari total yang dikeluarkan ya, hingga nanti sampai bekerja. Itu nanti dikeluarkan berapa uang. Kemudian berapa bulan, apakah itu nanti bisa balik modal cepat. Contoh katakanlah kalian modal yang dikeluarkan adalah ADM 3 juta, kemudian uang saku 2 juta, total semua 5 juta. Kemudian 1 bulan gaji kalian adalah 4 juta. Kemungkinan bisa menyisihkan sekitar 2 juta. Ini ambil contoh aja ya, supaya lebih gampang, lebih mudah dimengerti. Katakan 1 bulan ambil 2 juta. Berarti untuk balik modal kemungkinan besar adalah minimal 3 bulan kerja baru balik modal. Nah, kalian bisa melihat juga yang kedua adalah kontraknya, apakah itu magang ataukah itu kontrak. Kalau kontrak 1 tahun itu sudah sangat cukup ya, karena kalau kontrak kebanyakan juga nanti bisa banyak lemburnya. Yang kedua kalau magang itu, kalau seumpama magang kalian nanti ya kapan saja bisa dikeluarkan. Contoh waktu saya berada di perusahaan A, contoh hanya saja ya. Saya pernah magang di situ, kemudian itu bayar via ADM juga ya, tapi bukan lewat PKK tapi lewat yayasan waktu itu. Itu dari pengalaman saya kerja magang yang seharusnya 6 bulan, ternyata cuma 2,5 bulan. Itu di-cut karena waktu itu ada masa COVID, alasan produksi menurun. Yang kedua, tetapi ini akan menjadi poin utama, karena ini adalah poin penting wajib dalam memilih dan memilah lowongan pekerjaan via ADM ya, karena kita bayar jadi kita harus tahu mana-mana yang bagus dan mana-mana yang tidak, yaitu mengenai jenis ataupun macam lowongan pekerjaan yang tersedia ya. Jadi lowongan pekerjaan via ADM itu banyak sekali yang bermunculan terus berulang-ulang, bahkan ada yang setiap bulan itu pasti muncul lowongan tersebut, bahkan setiap minggu buka lowongan tersebut. Nah, itu yang harus perlu diwaspadai dan patut dicurigai. Karena apa? Karena itu adalah lowongan kerja yang kurang bagus. Kenapa itu bisa dibuka setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan pasti ada lowongan tersebut? Yaitu karena bukan kebutuhannya banyak, tetapi memang ketika ada yang masuk itu hanya bertahan berapa hari nanti keluar, ataupun ternyata ada yang banyak yang enggak kesesuaiannya. Contoh gaji sekian, ternyata sampai sana hanya sekian. Nah, itu banyak sekali yang tidak begitu detail dalam menjelaskan, atau sistem kerjanya yang ternyata nggak sesuai dengan apa yang diceritakan di awal. Itu banyak ya, itu karena dari oknum-oknum yang memang sengaja tidak menjelaskan secara detail. Tetapi kalau PKK-PKK yang baik itu pastinya akan menjelaskan lebih rinci dan juga secara detail. Nah, itu yang harus perlu kalian ketahui dan juga waspadai. Maka dari itu sebelum kalian mendaftar itu kalian harus cek dulu apakah lowongan tersebut buka setiap bulan atau setiap minggu. Itu harus dicek ya, karena tidak mungkin dalam satu perusahaan itu gonta-ganti terus karyawan ya.
karena ya itu karena memang kabur dan juga ada kerjasama, dan itu biasanya adalah lowongan yang magang, tapi magangnya itu di bawah banget ya. Jadi katakanlah upah UMR itu seharusnya 4 juta, kemudian kalau magang itu 3 juta lah, itu bisa di bawahnya magang gajinya, tetapi di situ kontraknya magang. Nah, kemudian ADM-nya juga biasanya mahal, ada juga yang murah karena memang dari sananya sudah murah. Tetapi banyak oknum juga yang dasarnya melebih-lebihkan lah seperti itu. Jadi itu yang harus perlu diperhatikan. Loker berulang, bisa berminggu dan juga setiap bulan ada ya. Nah, jadi seperti itu yang perlu diperhatikan. Kemudian apalagi ya, kalau jenis lowongannya borongan itu apalagi, itu harus dihindari ya, karena borongan itu kan tidak setiap hari, tidak setiap saat itu pekerjaan ada, dan biasanya di sana itu kalau orang borongan itu biasanya memang rebutan sama yang lain. Jadi kalau seumpama lowongan kerjanya ada atau pekerjaannya ada tapi orangnya sudah penuh, ya kamu yang mau ikut kerja pun bakal ditolak sama pihak sananya, walaupun kamu memang sudah ada kaitannya ataupun sudah ada konfirmasinya terlebih dahulu, tetapi karena di sana orangnya berlebih jadi bisa jadi rebutan. Contoh adalah yang ketika borongan di pergudangan, area pergudangan itu biasanya kayak gitu ya, jadi ya rebutan sana sini. Nah, jadi seperti itu ya. Apalagi kalau ADM-nya kenanya gede, itu wah sangat-sangat dirugikan ya. Nah, yang ketiga ini bandingkan ADM-nya ya, harga ADM-nya. Kalau harga ADM-nya dikira lebih mahal, kalian cek dulu ke BKK lain. Jadi kalian jangan langsung daftar kemudian langsung bayar DP ataupun bayar semua, itu tindakan yang sangat fatal kalau menurut saya. Jadi kalian datang dulu ke BKK yang kalian tuju, kemudian tanya-tanya dulu. Setelah itu kalian berpikir atau buka grup BKK lain, apakah ada yang buka atau tidak. Nah, sekiranya kalian sudah berpikir kemudian itu termasuk harga yang cukup mahal, kalian bisa datang ke BKK lain. Nah, itulah pentingnya kalian harus gabung ke grup BKK yang berbeda-beda. Jadi kalian harus banyak gabung ke grup-grup BKK supaya nanti kalian bisa tahu mana-mana yang bisa kalian datangi sekiranya ada lowongan kerja yang sama. Nah, di situ pasti salah satunya ada yang lebih murah. Kalian boleh daftar di situ karena lowongannya pun akan sama, tujuannya juga akan sama, karena dalam satu BKK itu terhubung ke grup-grup BKK lainnya. Jadi memang ada kerjasama antara grup-grup BKK. Jadi seperti itu. Cuman dari sananya saja, dari orang yang memberikan info loker tersebut atau si calo atau perantara atau yayasan yang kerjasama dengan BKK itu memang memberikan harga basicnya sekian, kemudian dari BKK nanti akan memberikan harga berapa, itu nanti tergantung dari BKK-nya, karena biasanya ada oknum yang memberikan lebih mahal, ada juga oknum yang memang hanya mengambil keuntungan sedikit. Nah, itu hal yang wajar ya, karena di sini memang kan ADM, jadi mesti ada yang mengambil keuntungan. Nah, itulah kalian harus membandingkan harga satu dengan yang lainnya. Nah, baru setelah itu kalau kalian sudah cocok, kalian daftar dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan keinginan kalian. Oke guys, gitu aja untuk info-info kali ini atau untuk pembahasan kali ini dalam video yang singkat ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang baru tahu channel ini, silahkan subscribe, dan apabila video ini termasuk video yang bermanfaat silahkan like. Begitu sebaliknya, jika tidak sesuai bisa dislike atau dibiarkan saja, itu sudah sangat terima kasih. Dan jangan lupa untuk doakan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk saya, dan juga saya pun begitu untuk kalian, semoga lancar-lancar semuanya. Syukur-syukur tidak perlu mendaftar kerja via ADM kalau memang tidak butuh-butuh sekali. Tetapi kalau sudah butuh ya mau gimana lagi, oke?
Bye.